Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, yang tampil di depan ini adalah sebuah ilustrasi yang dibuat melalui aplikasi Sparkle atau VideoScript. Nah, aplikasi ini pun bisa digunakan untuk membuat bahan ajar dalam bentuk VideoScript, yaitu video pembelajaran. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti diawali dengan penginstalan aplikasi Sparkle. Kemudian kita akan mengolahnya menjadi sebuah bahan ajar, dan terakhir nanti tentu kita akan mempublish atau mengupload bahan ajar sehingga menjadi sebuah media pembelajaran. Baik, kita mulai. Pada bagian pertama ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal aplikasi Sparkle, kemudian yang kedua membuat project baru, yang ketiga menambahkan gambar, yang keempat resize dan memindahkan ke kanvas, yang kelima bagaimana cara mengimpor gambar eksternal, yang keenam menambah teks dan merubah font, yang ketujuh preview project, dan yang terakhir save project. Baik Bapak dan Ibu guru, sahabat edukasi guru YouTuber, sebelum kita memulai bekerja, kita harus mempersiapkan dulu yang namanya storyboard. Ini storyboard itu apa? Storyboard itu adalah sebuah data atau catatan kita yang akan mengarahkan kita bekerja pada sebuah aplikasi. Ini tujuannya untuk memudahkan kita bekerja. Jadi sudah terarah. Ini namanya storyboard. Ini ada dua storyboard yang telah saya buat. Nah, saya kasih judul media pembelajaran berbasis animasi drawing. Nah, karena storyboard ini dibuat untuk media pembelajaran, sehingga tentu di sini kita membuatnya mengarah ke pembelajaran. Ini salah satu contoh, misalkan untuk mata pelajaran sejarah. Nah, isinya apa saja di dalam storyboard? Yang pertama slide, yang kedua storyline atau bisa disebut dengan alur cerita. Kemudian aset visual, di sini gambar. Kemudian narasi. Narasi ini bisa berisi voice over atau instrumen musik. Lalu yang paling penting ini durasi waktu. Nah, contoh misalkan di slide 1 kita akan membuat di storyline-nya opening. Nanti kita praktekkan. Lalu aset visualnya apa yang harus kita munculkan nanti di aplikasi? Pertama teks pembukaan tentu, lalu kemudian gambar. Nah, karena ini berkaitan dengan media pembelajaran, maka tentunya adalah logo sekolah. Narasinya apa? Narasinya yaitu terserah Bapak dan Ibu. Misalkan di sini kita mau menggunakan instrumen musik boleh. Kemudian di sini seperti biasa salam pembukaan kalau dalam mengajar, misalkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, atau terserah Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian kita berikan durasinya berapa, misalkan cukup 5 detik, atau kalau terlalu lama misalkan dibuat 3 atau 2 detik, terserah Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai gambaran saja. Nah, artinya ketika kita sudah membuat ini, nanti kita tinggal memasukkan berdasarkan storyline ini, tinggal memasukkan. Lalu yang kedua, apabila kita ingin membuat iklan sekolah, nah ini seperti ini. Ini misalkan media iklan sekolah berbasis animasi drawing PPDB tahun 2020. Lalu dikasih judul pendaftaran siswa baru tahun 2020, SMP, MTS, SMK atau lain sebagainya. Prinsipnya ini sama. Prinsipnya sama untuk judul atasnya. Ada slide, ada storyline, ada aset visual, ada narasi, dan ada durasi. Hanya yang membedakan dengan media pembelajaran tadi tentu isi gitu. Nah, apa isinya? Misalkan kalau slide 1 sama opening, yang kedua pembukaan teks. Nah, ini tetap logo sekolah yang digambarkan. Kemudian ini assalamualaikum sebagai pembukaan misalkan. Nah, di slide berikutnya, di narasi berikutnya tentu bukan ke mata pelajaran, tetapi ke apa? Ke informasi penerimaan siswa baru tahun pelajaran. Nah, kira-kira yang membedakan hanya di narasinya saja.
Baik Bapak dan Ibu, itu sedikit gambaran tentang storyboard gitu. Tapi prinsipnya bagaimana Bapak dan Ibu terserah kita bekerja dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu kita siapkan aplikasi Sparkle. Bagaimana caranya? Yang pertama kita masuk ke browser dan di sini ketikkan misalkan download Sparkle. Nah, kita coba cari yang ini di Sparkle. Lalu setelah itu kita klik account yang ada di atas sebelah kanan ini. Nah, di sini apabila kita sudah memiliki akun, kita tinggal langsung login. Tetapi kalau belum memiliki akun, sign up. Kalau sudah kemudian diverifikasi email dan sebagainya seperti biasa. Kalau sudah, baru kita login di sini. Atau kita bisa mengerjakannya dalam bentuk aplikasi yang sudah terinstall. Nah, ini contoh Sparkle yang sudah diinstal. Atau bagi Bapak dan Ibu yang ada kesulitan untuk mendapatkan aplikasi Sparkle ini, bisa melalui laman komentar di video di bawah ini, kemudian mencantumkan email Bapak dan Ibu. Insya Allah kami tanggapi. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai. Apabila telah menginstal Sparkle, kita tinggal membukanya. Ini tinggal kita buka. Lalu login. Ini di close saja langsung, nggak masalah. Nah, ini kita sudah ada di lembar kerja Sparkle. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini yang kedua yaitu membuat project baru. Tuh. Nah, bagaimana caranya? Ini ada tanda plus di sini, kita tinggal klik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di halaman Sparkle ini. Ini disebut dengan kanvas. Nah, di atas sini ini ada fitur-fitur yang bisa digunakan selama kita membuat project. Fitur-fitur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ini di pojok kiri, ini adalah fungsinya untuk tombol untuk kembali ke halaman awal video script. Tuh, jadi menggunakan ini. Lalu yang kedua, yang ini fungsinya tombol untuk menyimpan hasil project yang kita buat. Lalu yang ketiga, ini tombol untuk memasukkan gambar ke dalam project. Kemudian ini yang tulisan T, ini adalah tombol untuk memasuki tulisan teks ke dalam project. Lalu yang selanjutnya, ini adalah tombol untuk memasukkan sebuah grafik ke dalam project. Ini yang bergambar nada, ini adalah tombol untuk memasukkan musik ke dalam project. Lalu ini yang selanjutnya, ini adalah tombol untuk memasukkan suara ke dalam project. Kemudian yang selanjutnya, ini tombol untuk memasukkan model dan warna kertas ke dalam project. Jadi kertasnya tidak hanya putih, bisa macam-macam gitu, tergantung selera lah. Ini yang gambar tangan, ini adalah tombol untuk memasukkan animasi tangan ke dalam project. Baik itu menulis ataupun mendrag, biasanya seperti itu. Lalu di pojok kanan atas ini ada tanda panah ke kanan, ini fungsinya tombol untuk melihat project yang telah dibuat, maksudnya di kanvas sebelumnya. Nah, ini yang paling pojok ini fungsinya itu tombol untuk mengekspor project ke dalam bentuk video. Jadi kalau udah selesai project kita, ketika kita mau mengekspornya, maka menggunakan tombol yang ini. Nah, ini penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di bagian atas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari memasukkan dulu gambar. Add an image to the canvas. Nah, ini namanya kanvas. Kanvas ini lembar kerja. Nah, ini kanvas ini bisa kita ganti-ganti. Misalkan kita ingin berwarna, nah tinggal klik di sini.
Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada yang abu-abu, ada coraknya seperti ini misalkan. Terserah, itu kembali kepada selera. Atau misalkan kalau mau ganti warna, pakai gambar dasarnya biru. Nah, ini juga bisa. Prinsipnya kembali kepada selera kita. Tapi kita coba yang dasar saja, putih. Pertama, kita klik gambar di sini. Nah, lalu di sini ada browse the best library. Tinggal kita klik. Di sini ada berbagai macam pilihan. Tentunya ini sesuaikan dengan kebutuhan kita. Semua menu ini gambarnya berbeda-beda. Ini kita contoh bisnis, misalkan ketika kita klik, nah ini tentunya properti yang ada di dalam ini berkaitan dengan bisnis atau kantor. Lalu untuk balik tinggal klik ini lagi, emotion, saves, proses. Nah, ini juga satu saat mungkin kita perlukan. Intinya mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kita masukkan dulu misalkan individu. Nah, ini. Nah, tinggal mencari gambar yang cocok, tentunya disesuaikan dengan tema kita. Nah, kalau dirasa sudah ada yang cocok, tinggal kita klik, nah, masuk ke sini. Gitu. Lalu kita tes dengan cara klik ini, preview play. Nah, ini sudah masuk. Atau barangkali Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita menghendaki gambar sendiri atau gambar yang kita punya, caranya sama, yaitu klik ini, kemudian di sini ada menu import SVG atau zip. Di sini tinggal klik sini, lalu kita mencari gambar yang sesuai atau yang kita inginkan. Nah, karena kita ingin membuatkan opening, maka tinggal klik ini, lalu open. Nah, tinggal pilih kita mana yang cocok. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita buang dulu yang ini, yang tadi, tinggal cut. Nah, ini sudah muncul orangnya dan sudah bisa kita play. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui, apabila kita sudah memasukkan objek, salah satu objek ke kanvas ini, maka di bawah ini muncul beberapa menu, termasuk di sebelah kanan, yang bisa dimanfaatkan. Menu-menu ini antara lain, yang pertama, di kiri paling bawah ini ada gambar mata. Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen di kanvas. Gitu. Nah, misalkan kita contoh klik ini. Nah, otomatis elemen ini jadi hilang. Untuk memunculkannya lagi, tinggal kita klik. Nah, selanjutnya, yang kotak berwarna ini, warna biru ini, fungsinya untuk memilih elemen yang akan diatur propertinya. Ketika kita klik ini, maka ini kita bisa atur properti ini. Misalkan ingin mengecilkan, membesarkan, atau menggeser-geser. Nah, ini klik yang ini. Selanjutnya, yang ketiga, ini ada gambar kecil di sini yang fungsinya untuk properti pada elemen yang dipilih. Nah, misalkan kita klik ini. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan yang berkaitan dengan properti tadi. Yang paling atas di sini ada draw, ada move in. Kalau draw ini yaitu pergerakannya dengan cara ditulis. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini namanya draw. Tapi kalau move in, coba kita klik move in, kemudian checklistnya kita oke. Nah, kita play. Nah, bedanya begitu. Jadi kalau move in itu di drag. Kemudian untuk durasi, nah di sini ini untuk mengurangi dan menambah.
Kalau misalkan ini durasinya 3 second. Nah, kalau kita ingin menambah, maka tinggal ditambah di sini. Atau menguranginya tinggal klik di sini. Tuh. Kemudian untuk pause-nya 0,5, transisinya 1 second. Kalau kita mau nambah tinggal tambah 1,5. Sehingga jumlahnya total untuk elemen ini 5 second. Nah, tinggal kita klik di sini. Kemudian di bawah sini, nah ini untuk merefresh, untuk mengganti gambar. Apabila kita ingin tidak cocok dengan gambar yang ini, maka bisa diganti dengan cara klik ini, refreshnya ini. Kemudian pilih gambar yang kita inginkan. Yang selanjutnya di sini ada add to change. Nah, ketika kita pilih, nah ini ada bermacam-macam, ada yang glow, ada yang blur, ada misalkan ingin menambah kecerahan atau mengurangi, ini bisa tambah kurang di sini. Terserah Bapak dan Ibu sekalian. Ini fungsinya untuk pengaturan lebih kepada warna, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya, ini ada gambar tangan. Nah, ini untuk memilih tangan atau untuk menulis misalkan. Nah, contoh misalkan seperti ini. Ketika kita klik, nah, ini nulisnya seperti ini, ya. Kemudian kalau misalkan ini, nah, nulisnya seperti ini. Tinggal dipilih. Atau misalkan, nah, ini ada yang fan, hanya fan saja, misalkan yang nulisnya, tinggal dipilih. Nah, nulisnya seperti ini. Banyak sekali pilihannya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau selanjutnya ini adalah untuk remove, artinya untuk membuang gambar atau elemen yang kita pilih, tinggal cek di sini. Apabila dirasa ini sudah oke, sudah tidak ada masalah, tinggal langsung cek. Kita coba. Ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, di paling bawah kanan ini ada beberapa elemen atau komponen yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ini untuk meng-cut objek. Jadi kalau kita ingin membuang ini bisa dengan cara meng-cut. Lalu ini yang kedua, ini untuk mengcopy. Misalkan kita ingin mengcopy ini, lalu yang bawahnya paste. Nah, maka di sini ada gambar jadi 2. Tuh. Untuk membuangnya kita cut. Ya. Lalu yang bawah ini gambar mata, ini sama untuk menampilkan atau menyembunyikan objek. Nah, yang terakhir ini ada 2 gambar kamera. Nah, yang atas ini adalah kamera tanda untuk menghidupkan. Yang bawah ini untuk mematikan. Maksudnya apa? Ketika kita misalkan ingin memindahkan objek gambar ini ke tempat lain atau menggeser, maka tentunya posisi kameranya harus dimatikan dulu. Tuh. Maka kita geser. Setelah digeser, maka klik untuk set lock kameranya. Nah, kira-kira seperti itu. Begitupun kita misalkan mau memindahkan, maka geser lagi ke sini, baru di set lock lagi. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, sekarang tinggal kita memasukkan pembukaan atau openingnya dalam bentuk tulisan teks. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan storyboard yang kita punya. Nah, di sini ada teks pembukaan. Kemudian untuk narasinya bisa Assalamualaikum atau selamat pagi atau apapun, atau selamat datang misalkan. Nah, durasinya 5 detik. Nah, ini storyboard yang kita gunakan ada storyboard untuk media PPDB sekolah. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal mengklik ini. Nah, kita coba masukkan di sini misalkan. Nah, ini saya sudah masukkan sebuah kalimat di sini. Nah, untuk merubah tulisan ini bisa kita klik font sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih, terserah selera yang mana, tinggal klik, kemudian ini langsung berjalan. Nah, ini sudah berubah, tinggal kita klik OK.
Atau kalau misalkan kita ingin mengganti warna huruf, nah ini banyak pilihan, mau biru, mau kuning, atau lain sebagainya. Nah, terserah, tapi saya coba gunakan yang warna dasar aja, yang hitam. Tinggal klik, nah ini sudah ada tulisan seperti ini. Kalau kembali bersama Duta Info, misalkan ini contoh saja, Bu. Nah, nah ini. Atau kalau kita menginginkan ada tempat, misalkan tidak seperti ini, tinggal masukkan dulu karakter gambar. Nah, karakter gambar kita cari yang cocok di sini. Kita coba yang ini. Nah, tentunya ini harus dimasukkan ke dalam ini. Maka diatur share-nya. Kalau misalkan ini terlalu panjang, maka klik 2 kali. Nah, tinggal kita atur di sini penulisannya. Nah, misalkan halo, kemudian di enter, kemudian di enter lagi, gitu. Oke, kita klik. Kemudian untuk mau center, apa mau ini terserah, ini pengaturannya di sini. Tinggal klik oke. Nah, ini sudah sesuai dengan kotak yang kita inginkan. Kalau kotaknya terlalu besar, kita kecilkan. Kira-kira seperti itu. Ini bisa Bapak Ibu atur saja. Oke. Nah, oke, kita coba satu-satu. Kita coba dulu yang orangnya. Kita play sini. Lalu tulisannya. Nah, ini selesai. Tapi di sini kelihatan ada yang canggung. Kenapa? Karena ditulis dulu baru kotak. Nah, harusnya ini kan kotak dulu baru tulis. Caranya bagaimana? Ini tinggal dipindah. Nah, ini kotak ini ada di kolom ketiga, tinggal ditahan, di drag, pindahkan ke kedua. Nah, biar pindah seperti itu. Ya. Nah, kita coba tes play di sini untuk keseluruhan. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita robah, menulis dulu, baru kotak misalkan. Atau misalkan mau kotak dulu, tinggal digeser saja. Ini tinggal digeser ke sini, baru orang. Nah, terserah Bapak dan Ibu. Kita enaknya pantasnya lah seperti apa. Nah, ini kotak dulu. Oke, ini Bapak dan Ibu sekalian sudah jadi. Artinya untuk storyboard slide 1, yaitu pembukaan teks beserta gambar, kemudian narasinya juga sudah masuk. Nah, tinggal sekarang mengatur ukuran 5 detiknya. Nah, caranya tadi untuk pengaturan ini bisa dilihat di bawah sini. Kalau untuk tulisan saja, kalau untuk kotak saja ini misalkan kurangi 1 detik, kemudian orangnya dikurangi 2, nah, baru tulisannya 2. Nah, kita tes. Nah, ini lebih cepat. Nah,
Begitu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sudah selesai satu slide untuk storyboard ini. Ini sudah selesai 5 detik. Nah, tahap selanjutnya yaitu untuk slide kedua, yaitu tentunya karena ini untuk penerimaan siswa baru, maka tinggal memasukkan kalimat penerimaan siswa baru. Yang disampaikan di sini untuk aset visualnya masih teks menyampaikan info PPDB dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Nah, karena ini sudah satu slide, maka tentu kita akan berpindah atau kita akan memindahkan slide ini. Ini jangan lupa, ini kita buka dulu kameranya. Nah, tinggal kita menggeserkan, misalkan geserkan keluar. Nah, ini sudah kampas yang baru, yang kosong. Berarti kita tinggal memasukkan slide yang kedua. Caranya hampir sama, yaitu pertama memasukkan gambar. Nah, ini karena berkaitan dengan PPDB, tinggal disesuaikan saja. Kita cari karakter. Saya misalkan pakai yang ini. Ini simpan di sini, lalu masukkan tulisannya. Tapi tadi tulisannya, nah, penerimaan siswa baru ini bisa di copy saja, kemudian masukkan di sini. Oke, kita cek. Nah, ini tentu disesuaikan dengan lebar objek ini. Caranya sama dengan seperti yang pertama tadi, diklik, kemudian masuk ke teks. Nah, di sini tinggal kita enter ke bawah. Nah, tuh, tinggal klik. Kemudian disenterkan, klik OK. Nah, ini maksudnya supaya masuk ke sini. Oke. Nah, kita coba tes yang ininya dulu, review. Oke. Nah, ini sepertinya kelamaan durasinya. Tinggal kita ganti. Ini durasinya terlalu lama. Kita rubah. Klik di sini, lalu diganti untuk 3 detik. Lalu tulisannya ini juga terlalu lama. Misalkan kita ganti jadi 3 detik juga. Klik OK. Kita preview. Nah, ini sudah jadi bentuk seperti ini. Nah, untuk selanjutnya prosesnya sama seperti tadi, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalkan untuk memasukkan teks persyaratan pendaftaran, kemudian tentang dibuka. Ini prinsipnya sama seperti ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, terakhir kita tinggal menyimpan project ini. Caranya tinggal klik ini, klik. Kemudian kita berikan nama di sini. Misalkan kita tulis info PPDB atau project 1 lah. Project part 1 misalkan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama kita ekspor ke Scribe. Kemudian yang pilihan kedua kita ekspor online ke Scribe. Jadi ketika kita membuka Scribe online, ini tinggal langsung bisa dibuka. Dan yang ketiga text single snapshot to PDF misalkan. Nah, kita simpan pakai yang ini saja, export to Scribe. Jadi ketika kita membuka Sparkle, nah, pasti kita muncul. Tinggal klik ini. Nah, ini kita beri nama tadi project 1, project part 1.
dan kita simpan di dokumen biar mudah, lalu klik save. Itu sudah tersimpan ya. Kalau sudah, kita tinggal langsung close. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, untuk materi part 1 ini, dari mulai penginstalan, kemudian menambah project, membuat project, kemudian menambah gambar, resize, memindahkan ke kanvas, import gambar, menambah teks dan merubah font, preview juga, save juga sudah. Ini semua sudah tuntas sampai di sini. Tinggal kemudian kita masuk ke part 2. Pada bagian 2, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mempelajari pengaturan kamera, kemudian menggunakan ruang kanvas, membuat adegan kedua, lalu menghapus elemen blank out, lalu bagaimana pengaturan adegan kedua, kemudian membuat adegan bersama, lalu menyimpan perubahan dan save project. Ini materi yang akan dibahas pada part 2. Akan kami sajikan pada video berikutnya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.